Nama saya Laras, dan saya mengenal Jakarta bukan hanya dari alamatnya, tetapi juga dari aroma dan suaranya, pisang goreng di persimpangan pagi, bensin di pom bensin, bisikan hujan di atap seng, garis-garis hijau di peta yang oleh suami saya disebut sebagai jalan pulang. Ia tertawa bahwa segala sesuatu di kota ini sederhana, tetaplah pada jalur hijau dan jangan berdebat dengan cuaca. Tetapi malam itu garis hijau itu berakhir dengan titik merah dan keheningan, dan sejak itu saya tidak percaya pada waktu senggang. Rian adalah pebalap yang tangguh di segala cuaca, dan foto-foto kami menunjukkan kesibukan yang tak henti-hentinya. Dia mengenakan helm, saya dengan sekotak mie, Naya dalam pelukan para tetangga, kami berbincang singkat dan langsung ke intinya. Kamu di mana? 10 menit lagi, kamu butuh sesuatu? Semoga hujannya reda, tetapi hujan di Jakarta tak menghiraukan siapapun. Di hari pemakaman, yang kuingat hanyalah tangan-tangan orang asing dan suara-suara cepat, seolah-olah seseorang sedang meluapkan perasaan. Dimas, kakak Rian, mengurus semuanya dengan lantang dan tergesa-gesa. Dokumen, asuransi, cepat serahkan, mumpung masih segar. Dan kata keluarga terdengar seperti tombol yang mudah ditekan. Naya tertidur di pangkuanku ketika aku pertama kali membuka kunci ponsel Rian, retak di sudut tetapi masih hidup, dan membuka aplikasi rute. Garis hijau dan abu-abu, titik penjemputan dan pengantaran, riwayat shift, alamat-alamat yang familiar. Aku memperbesar peta untuk malam terakhir, dan pola yang familiar itu tiba-tiba rusak. 2 perjalanan standar, berhenti sebentar di warung dengan teh manis kesukaannya, lalu berbelok tajam ke gudang di pinggiran tempat ia tak pernah mendapat pesanan. 40 menit perjalanan yang tak terhitung lagi, sebuah penitipan merah di tepi sungai, dan kata kering insiden. Rasanya seolah-olah seseorang telah merobek satu halaman dari teks itu. Aku menelepon Dimas dan bertanya, mengapa Rian berbalik ke arah gudang. Dia melambaikan tanganku seperti nyamuk. Ini malam, hujan deras, dia pasti berlindung, jangan ikut campur dalam hal-hal yang tidak kau mengerti, kau punya anak yang harus dipikirkan. Dan aku mendengar intonasi familiar seorang pria yang berkata, kita keluarga ketika dia ingin kau diam. Alih-alih diam, aku malah memakai mantelku dan pergi ke warung karena aroma teh terkadang lebih jujur daripada penjelasan apapun. Di bawah tenda kering dan terang, Bu Siti langsung mengenali saya, mendudukkan saya, menuangkan teh, dan tanpa basa-basi berkata bahwa malam itu, Rian duduk di pinggir, basah kuyup seperti orang lain, tetapi tidak waspada seperti orang lain. Ia sedang menunggu seseorang, berkata, terakhir kali, dan terdiam, dan ketika seorang pria berjas hujan menghampirinya, mereka berjabat tangan sebentar seolah-olah sudah lama saling kenal, lalu pergi bersama. Cara dia berjalan seperti saudara, tambahnya ragu-ragu. Karena di tengah hujan tak seorang pun yakin akan apapun, tetapi gesturnya masih bisa dikenali. Ia melambaikan tangan ke arah truk di pinggir jalan. Pemiliknya telah memasang kamera murah untuk menakuti pencuri. Jika saya beruntung, rekamannya akan tersimpan. Saya meninggalkan uang untuk membeli teh, keluar ke tempat-tempat yang teduh, dan untuk pertama kalinya sepanjang hari saya mendengar, bukan hujan deras, melainkan keheningan di dalam diri saya. Di rumah, ketika Naya bernapas di bantalku seperti gumpalan hangat, aku melihat berkas abu-abu diperekam. Suara 2347. Hujan mendesis di pengeras suara, dan suara Rian yang datar dan lelah berkata, Laras, kalau kau bisa mendengar, kalau memang ada, ini bukan kecelakaan. Aku, dan rekaman itu terputus, meninggalkanku dengan 2 huruf yang darinya kota ini bisa membentuk ratusan kata, tetapi aku hanya punya 2 yang tersisa. Dimas atau di mana? Ya, di mana. Dan aku memilih yang pertama, meskipun aku tidak tahu bagaimana menjalani pilihan ini. Pagi itu dimulai dengan daftar-daftar. Pihak berwenang, klinik, polis,
salinan, tanda tangan. Dan Dimas sudah berdiri di depan pintu dengan map-map, percaya diri dan profesional. Saya sudah mengisi semuanya, tanda tangan di sini dan di sini. Seminggu yang lalu Rian memperbarui asuransi. Saya membantu, itu benar. Kita semua akan merasa lebih baik. Tetapi, angka-angka di polis 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dialah penjaminnya, dan kata lebih nyaman tidak cocok dengan bagaimana jari-jari saya menjadi dingin. Mengapa begitu banyak? Tanya saya, dan dia menjawab, karena itu benar. Dan tombol keluarga diklik lagi di mana saya diberitahu untuk tidak berpikir. Sore harinya, Andy, rekan shift malam saya, menyeret kakinya di ambang pintu. Helmnya terselip di bawah lengan, ponselnya bergetar di tangan. Ia menyalakan rekaman suara Ryan di mana ia berbicara tanpa tertawa. Adik saya menawarkan asuransi. Kami akan menaikkan polis kalaupun ada. Pembayaran ke keluarga kami akan melunasi utangnya. Naya baik-baik saja ia berjanji. Dan kata berjanji dibilah hitam. Layar tampak asing seolah direkam oleh orang lain. Andy mengatakan bahwa di pintu keluar jalan raya seseorang melihat sepeda motor kedua di samping Ryan. Dan jika beruntung kami bisa mendapatkan rekamannya dari kamera minimarket, ia pergi untuk melihat dan saya ditinggalkan dengan derit hangat ketel dan dinginnya pemahaman bahwa rute malam itu tidak hanya dilalui hujan. Menjelang sore, Bu Siti memberi saya kartu memori kecil dari sebuah truk. Di rumah, saya memasukkannya ke adaptor lama dan di layar, 2 titik lampu depan muncul tepat di tengah hujan, lalu 2 siluet sepeda. Saya mengenali yang satu dari stiker di joknya, yang kedua berjalan mendekat. Pria berjas, hujan mengangkat telapak tangannya. Tunggu. Ryan mengangguk dan mereka pun pergi bersama. Saya mengirimkan video itu kepada Andy dan ia segera mengirimkan bingkai dari minimarket dengan 2 sepeda yang sama dan sebuah pesan singkat. Yang kedua gaya jalannya familiar. Saya tidak akan mengatakannya keras-keras, kau mengerti? Dan saya menjawab, saya mengerti. Lalu saya duduk di lantai. Karena duduk di lantai lebih mudah daripada berdiri dengan kaki yang tak tahu harus melangkah kemana. Keesokan harinya, Inspektur Asuransi, Pak Hadi, menelepon dengan sopan dan datar. Bagaikan kertas yang terlipat rapi, ia bertanya, apakah saya tahu tentang kenaikan polis baru-baru ini? Dan siapa penjaminnya? Meminta nomor telepon Rian, video, cetakannya, dan mengatakan ia akan meminta rekaman CCTV rute tersebut. Saya menutup telepon dan untuk pertama kalinya setelah seharian penuh, saya merasakan udara di apartemen, bukan lega, melainkan oksigen untuk kata tidak. Saya mengumpulkan semua yang bisa bernapas di atas meja, polis, kwitansi, peta, telepon, dan melihat tangan saya gemetar, karena tubuh saya baru saja membiarkan dirinya merasa takut. Inessa membawakan sup dan berkata dalam satu tarikan napas, tidak masalah, tapi kamu tidak sendirian. Dan kalau terjadi apa-apa, suaminya, penjaga keamanan senior di ujung jalan akan menghubungi orang-orang itu. Entah kenapa, saya tertawa dan langsung sadar kalau itu tawa orang yang suaranya pecah. Saya tetap berkata, terima kasih. Karena ada garis hijau tak kasat mata lain yang memanjang ke arah saya, garis orang yang bisa dihubungi. Menjelang sore, Dimas berdiri di depan pintu lagi, memegang map. Wajahnya tak sabar, nada suaranya tertekan. Kita harus segera mengarsipkannya. Aku punya koneksi, mumpung kasusnya masih baru. Kalau tidak, mereka akan mulai menggali dan kita tak perlu repot. Dan ketika aku menjawab, kalau kita menggali sekarang juga, ia melangkah mendekat dan berseru dengan lugas dan bangga yang disalahartikan sebagai kekhawatiran. Aku yang memimpin Rian. Aku tahu apa yang dia lakukan untuk mempermudahmu. Berhentilah melawan saat aku membantu. Dan kata memimpin berdentang keras di suatu tempat di bagian bawah, seperti gelas kosong.
Dengan tenang aku berkata bahwa besok aku akan bertemu dengan perusahaan asuransi. Biarkan dia datang, membawa perkiraannya dan menjelaskan mengapa. Gaya berjalan pria berjas hujan di rekaman itu begitu mirip dengannya. Ia membeku, bertanya, "Rekaman apa?" Menyebutku gila, mendengar kau akan lihat. Dan pintu terbanting di depan wajahku. Malam harinya, badai kembali, bukan untuk menimbulkan efek, melainkan untuk memberi ruang bagi keheningan di kamar-kamar. Naya menghampiriku, meletakkan telapak tangannya di pipiku, dan tanpa terbangun, berbisik, "Bu, jangan pergi." Dan aku menjawabnya seperti menjawab anak kecil, tetapi untuk pertama kalinya aku mendengar diriku sendiri. Aku takkan pergi, dan takkan kubiarkan mereka membawa kita pergi. Dan sebelum tidur, kuletakkan polis, video, peta, dan suaraku di atas meja. Karena besok aku akan membutuhkan semuanya sekaligus. Dokumen, ingatan, dan napas tanpa henti. Pagi harinya, Pak Hadi menemui saya tanpa basa-basi, meja yang rapi, setumpuk formulir, dan peta kecil area yang ditandai titik-titiknya. Ia mendengarkan cerita pendek saya, meminta saya memberikan nomor telepon Rian, salinan kwitansi, cetakan rute, dan tanpa mengubah intonasinya, mengatakan bahwa seminggu sebelum kematian, polis asuransi memang telah dinaikkan dan Dimas adalah penjaminnya. Hal-hal seperti itu memang terjadi, katanya, tapi kebetulan itu terlalu mudah. Ayo kita kumpulkan semua yang bisa diverifikasi. Tidak ada simpati atau kecurigaan dalam suaranya, hanya kehati-hatian profesional, dan entah kenapa hal ini menenangkan saya. Andy membawa berkas dari kamera minimarket dan menawarkan diri untuk memandu rute langsung. Kami berangkat sore hari, karena malam hari memberitahu kami hal-hal kecil yang dirindukan di siang hari. Di warung, Bu Siti menuangkan teh untuk kami dan menyerahkan selembar kertas kecil berisi nomor telepon 2 sopir truk yang bertugas di jalan malam itu. Di jembatan, kami berhenti di tempat sepeda melambat di antara tumpukan kayu. Suara air menenggelamkan pikiran, tetapi percakapan batin semakin terdengar. Mengapa dia berbelok ke sini? Siapa yang menuntunnya? Di mana batas antara membantu keluarga dan membawa untuk membayar? Di gerbang lokasi konstruksi, seorang satpam berambut abu-abu dengan kunci berat di tangannya, menyipitkan mata melihat cetakan bingkai dengan jas hujan dan berkata bahwa orang seperti itu telah lewat. Melambaikan tangan seperti salah satu dari kami, dan 2 menit kemudian 2 sepeda motor berjajar melewati pembatas. Saya tidak akan ingat kalau bukan karena hujan deras, tambahnya. Dalam cuaca seperti ini, siapapun yang berlari akan beraksi. Kami meminta rekaman dari biliknya melalui anjingnya Hadi. Dia sudah berada di telepon dan mendiktekan nomor. Peta itu membentuk pola yang jelas. Berhenti sejenak di warung, berjabat tangan, melewati minimarket 2 kali, keluar mulus menuju jembatan, masuk ke lokasi konstruksi, lalu berbelok ke gudang dan sebuah peniti merah di tepi sungai. Dalam ingatan ponsel Rian, ada 2 entry singkat lagi ke dompet elektronik tepat di tempat-tempat ini. Ia membayar teh dan membeli sebotol air, yang berarti ia sadar dan mengendalikan gerakannya. Setiap goresan baru tidak membuat gambar lebih mudah, tetapi berhenti menjadi kekacauan. Menjelang sore, Dimas menulis lagi, mendesak saya untuk tidak mengganggu dan tidak membahas detail dengan orang asing. Saya menanggapi dengan sopan dan menyarankan untuk bertemu keesokan harinya di kantor perusahaan asuransi untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Pada saat yang sama, Andy memperingatkan orang-orang dari obrolan pengendara. Siapapun yang bertugas malam itu harus menyiapkan catatan dan menyalakan siaran anonim yang tenang, di mana peta rute ditumpangkan pada video yang ditemukan. Ini bukan sandiwara, melainkan jaminan agar kebenaran tidak hilang lagi di dalam map seseorang. Bu Siti kembali membawa temuan lain. Sebuah micro SD dari truk kedua di malam yang sama. Dalam rekaman tersebut,
Rian berdiri di bawah tenda, membetulkan helmnya, melangkah ke dalam genangan air dengan jari kakinya, seperti yang selalu ia lakukan saat gugup dan menatap pria berjas hujan. Mereka berjabat tangan, yang satunya mengacungkan 2 jari, 2 menit, dan mengalihkan pandangan ke jalan, cukup untuk memahami bahwa pertemuan mereka bukanlah suatu kebetulan. Pak Hadi, melihat ketegangan semakin erat, mengusulkan rencana sederhana untuk pertemuan besok. Pihak Anda membawa perlengkapan pribadi, saya, permintaan resmi untuk kamera, Dimas, semuanya tentang utang dan jaminan. Tugasnya bukan untuk menggagalkan pembayaran, tetapi untuk memastikan sifat kejadiannya. Jika direkayasa, perusahaan asuransi akan memblokir uang dan menyerahkan perlengkapannya ke polisi. Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hari-hari yang menegangkan ini, saya merasa tidak bernapas sendirian. Hujan turun di malam hari, tetapi kepalaku kering dan jernih. Aku bercerita padanya tentang jalan setapak yang kusut dalam kegelapan dan tentang lentera yang dipasang orang-orang agar tidak tersesat. Ia tertidur sambil memegangi jariku dan aku memeriksa semua berkas lagi dan memasukkannya ke dalam satu folder dengan nama sederhana Jalan. Besok jalan setapak ini harus kuucapkan dengan lantang. Kantor perusahaan asuransi itu sejuk. AC-nya berdengung seperti mesin di kejauhan. Pak Hadi duduk di seberang. Andy duduk di sebelah kanan, siap membuka berkas yang diperlukan begitu aba-aba pertama. Dimas tiba tepat waktu, percaya diri. Dengan senyum cepat khas pria yang terbiasa menutup pertanyaan dengan tekanan dan koneksi. Ia meletakkan sebuah map di hadapan saya. Saya sudah mengambil estimasi utang dan aplikasi awal, Anda tinggal menandatanganinya. Kita tanda tangani yang benar, jawabku tenang, lalu mengarahkan layar laptop ke tengah meja, titik-titik hijau dan merah berkelebat di peta, kode waktu tertera di bawahnya, dan jendela-jendela kecil berisi video warung, minimarket, dan lokasi konstruksi berada di dekatnya. Pak Hadi menempelkan polis dengan catatan tentang kenaikan jumlah dan baris penjamin Dimas di sebelahnya. Versimu, tanyanya pada adiknya. Dimas bersandar di kursinya dan, tanpa melihat peta, membacakan teks yang sudah dilatih dengan baik tentang jalanan basah, kelelahan, dan kurangnya perhatian, lalu menambahkan bahwa seminggu sebelumnya, ia dan Ryan telah meningkatkan perlindungan keluarga. Karena, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Hal yang benar adalah ketika seseorang masih hidup, kata Andy pelan. Bukan ketika mereka dituntun ke titik-titik dalam balutan jas hujan. Saya menyalakan rekaman suara singkat. Rian berbicara dengan nada datar dan lebih kasar dari biasanya. Kalau memang begitu, ini bukan kecelakaan. Keheningan itu dipenuhi dengungan Aceh. Dimas mencoba tersenyum, tetapi wajahnya tidak patuh. Dia mudah terpengaruh, ujarnya, selalu mendramatisir segalanya. Saya membantu semampu saya. Andy berhenti di depan sebuah toko swalayan, menekan tombol freeze frame, dan melihat motor kedua menghalangi lajur Rian. Pak Hadi bertanya apakah kami kenal pengemudi yang satunya. Dia jalannya seperti Dimas, jawab Andy tanpa mendongak. Apa yang kau lakukan? Bentak Dimas. Dan sesaat suaranya terdengar lebih seperti pria yang biasa memerintah daripada seorang kerabat. Kau bilang aku yang nyetir Rian. Aku mengingatkannya. Apa maksudmu? Ia melirik ke arah pintu, lalu ke map bertuliskan estimasi, yang pinggirannya berisi angka-angka dan catatan utang. Saya sudah membimbingnya untuk membuat keputusan agar semuanya beres, katanya. Lalu menatap saya, seolah mengharapkan ucapan terima kasih. Pak Hadi, seolah tak menyadari intonasi itu, meminta penjelasan tentang gestur dalam video. 2 jari mengacung ke arah warung. 2 menit lagi hujan, jawab Dimas spontan. Lalu menyadari keceplosan dan tiba-tiba meraih laptop. Andi mendorong layarnya, Pak Hadi meletakkan telapak tangannya di atas meja, menandai batasnya. Kemudian semuanya berjalan lebih cepat. Perusahaan asuransi resmi membacakan keputusan tentang penangguhan peninjauan karena indikasi penipuan. Pak Hadi melaporkan penyerahan materi ke polisi.
Dua petugas berseragam sudah menunggu di koridor. Salah satu pengendara yang menonton siaran telah memberitahu kantor polisi sebelumnya tentang kemungkinan upaya tekanan. Dimas berbicara cepat dan bernada tinggi, mengulangi bahwa ia menginginkan yang terbaik, bahwa Rian sendiri setuju, bahwa pembayaran itu akan menyelamatkan anak itu, dan saya melihat peta dan mengerti bahwa tidak ada uang yang dapat membeli kembali jalur yang telah diukur untuknya malam itu. Aku mengucapkan dengan lantang apa yang telah kulatih dalam pikiranku. Aku menolak segala bentuk pembayaran yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Aku memilih penyelidikan dan keselamatan orang lain yang berkendara di jalan yang sama setiap malam. Kata-kata itu tidak terdengar heroik, melainkan mengalir begitu saja seperti buku di rak. Dimas menggigit bibir, mencoba berjalan ke pintu, tetapi polisi sudah berdiri di dekatnya. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri dan mengklarifikasi bahwa mereka sedang membicarakan penyelidikan rekayasa dan tekanan untuk memperkaya diri. "Kita adalah keluarga," kata Dimas lagi, tetapi kali ini kata itu tidak berfungsi seperti tombol. Setelah formalitas, Andy dan saya keluar. Hujan baru saja reda dan kota terasa lembab dan hangat. Ponsel bergetar, pesan singkat masuk di obrolan para pengendara. Ada yang memposting beberapa titik, ada yang berterima kasih kepada Bu Siti atas teh dan rekamannya, ada yang menawarkan diri untuk membuat peta tempat-tempat berbahaya. "Ayo kita buat peta aman," tulis Andy, tandai pembatas jembatan, tempat-tempat dengan penerangan redup, dan area yang mereka minta tanpa aplikasi. Saya menjawab bahwa saya siap untuk menjalankan bagian itu dan mengumpulkan cerita. Sore harinya, saya menjelaskan kepada Nae bahwa mereka tidak akan memberi kami uang, dan itu malah bagus, karena uang itu bukan untuk membantu, melainkan untuk meringankan penderitaan. Dia mengangguk dan membawa stiker bergambar senter kecil dari perlengkapan anak-anak. "Tempelkan di peta tempat yang gelap," katanya serius. Kami menempelkan senter di jalan keluar warung dan yang kedua di jembatan. Seminggu kemudian, surat resmi pertama tiba. Perusahaan asuransi menangguhkan kasus, polisi meminta materi tambahan, dan Bu Siti serta Satpam memberikan kesaksian. Peta aman sudah aktif di obrolan para pengendara. Mereka mencatat kamera baru, toko-toko tempat menunggu hujan, dan halaman-halaman yang sebaiknya tidak dilintasi sendirian. Kotanya masih sama, tetapi ada lebih banyak lentera kecil. Saya membuka folder path yang sama dan menambahkan berkas lain ke dalamnya. Sebuah pengakuan singkat bagi mereka yang mau mendengarkan. Saya sedang mencari uang di gunung dan menemukan kebenaran tentang rute terakhir. Uang itu tidak akan diberikan dalam bentuk pembayaran, tidak bisa ditukar dengan diam, tetapi Anda bisa menerimanya. Jika Anda mengemudi di malam hari dan seseorang mengatakan bahwa mereka tahu rute yang lebih pendek, periksa peta siapa yang Anda gunakan. Terkadang, hal yang benar untuk dilakukan adalah kembali ke jalur hijau dan memberitahu orang lain kemana mereka mencoba membawa Anda. Nae dan aku berjalan ke taman, tempat aspal dengan cepat menyerap genangan air. Ia mengendarai sepeda kecil, dan aku memperhatikan air yang mengalir dan berpikir tentang bagaimana ujung jalan tidak membanting pintu. Ujung jalan tampak seperti peta yang titik merahnya tidak lagi berkedip di tepinya karena telah digambar sebuah perpanjangan. Di ujungnya, aku memperbesar tampilan dan melihat garis hijau dengan rapi mengarah ke kanan, melewati warung, melalui persimpangan yang terang menuju rumah kami. Rutenya sederhana, tetapi sekarang menjadi milik kami.